Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi kita, yaitu formula Excel. Setelah sempat tertunda pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Bega sudah siapkan beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi statistika, logika, fungsi teks, dan fungsi lookup. Wika anggap kalian sudah belajar dari minggu kemarin fungsi-fungsi yang ada tersebut. Kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan masing-masing. Akan membahas dari fungsi sum sampai CONIF. Oke. Hasilnya akan Wika tampilkan di bagian hasil. Yang pertama, sum, di mana yang berfungsi untuk menjumlah total nilai yang kita pilih. Ya. Jangan lupa diawali dengan sama dengan untuk memulai menggunakan formula. Bisa double klik fungsi yang ada di sini. Nah, kemudian arahkan pada rank yang diinginkan, rank atau sel yang diinginkan. Misalkan kita akan menjumlahkan dua sel H5 sampai I5 seperti ini. Bisa. Maka nanti akan menghasilkan 15. Kita akan menjumlahkan arah ke bawah, misalkan dari H5 sampai H11 seperti ini. Maka ia langsung menjumlahkan. Itu sum, yaitu menjumlahkan nilai yang ada pada sel tertentu. Berikutnya ada average. Average di sini adalah berfungsi untuk menghitung rata-rata dari sebuah sel yang dipilih. Contoh, jangan lupa diawali dengan sama dengan average. Kemudian arahkan pada sel yang akan dihitung. Misalkan dari H5 sampai H11 seperti ini. Kemudian akhiri enter. Jangan lupa, kalau misalkan sebuah fungsi akan digunakan kembali pada sel berikutnya, dan itu memiliki rank yang sama yang akan dihitung, kita tinggal mengcopy atau menyalinnya seperti ini ya. Misalkan ini I pada rank I5 sampai I11, maka kita cukup dengan menyalin seperti ini. Nah, maka dia akan menghitung total dari rata-rata pada rank I5 sampai I11. Cukup mudah ya. Oke. Berikutnya ada max. Max di sini akan mencari nilai maksimal pada suatu rank yang dipilih. Jangan lupa awali dengan sama dengan max. Kalau ini datanya adalah data kecil. Gimana kalau data besar? Maka itu akan menyulitkan. Maka kita bisa terbantu dengan menggunakan fungsi max. Maka hasil dari ini akan nanti ada fungsi min. Ini nilai minimal dari sebuah rank yang dipilih. Kemudian arahkan pada rank
yang dipilih. Maka nanti seharusnya hasilnya berapa? 1. Itu di sini ada beberapa macam-macam, ada conta, dan conif. Dia akan menjumlah, mencacah data, menghitung data yang terpilih pada sebuah rank. Totalnya ada berapa data? Terkadang kita akan bingung jika kita baru belajar di awal-awal antara fungsi sum dengan fungsi count. Ya, ingat, sum itu menjumlahkan isi selnya. Kalau count itu menghitung cacah datanya. Datanya ada berapa di sini? Kalau di sini datanya ada 7. Ya, datanya ada 7. Ada data pisang goreng, tempe, molen, tahu, telo, martabak, timus. Maka nanti seharusnya ini akan menghasilkan nilai 7. Kita akan coba gunakan fungsinya count. Tapi datanya bukan berupa data angka, tapi berupa data teks seperti ini. Hasilnya juga sama, 7. Kan? Terakhir yaitu ada conif. Dia akan menjumlah cacah data dengan syarat tertentu. Ya, dia akan menjumlah cacah data dengan syarat tertentu. Oke, kita akan menjumlahkan rank yang dipilih yang akan dihitung datanya, cacah datanya. Syaratnya adalah jika isinya adalah 6, maka dia akan dihitung. Ada berapa sih yang datanya 6 gitu kan. Nanti seharusnya apa namanya? Hasilnya 2 karena data dengan cacah 6 yang nilainya 6 itu ada 2 data. Oke, coba kita ganti bukan 6 tapi 10, maka seharusnya nanti hasilnya 1. Betul, seperti itu ya. Cukup mudah, bisa dipahami. Oke, berikutnya ada fungsi logika. Fungsi logika di sini kemarin sudah pernah BK jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Antara and or not. And dia akan menghasilkan nilai true jika semua datanya true. Or dia akan menghasilkan nilai false jika semua datanya adalah false. BK di sini akan mencontohkan untuk yang if. Di sini adalah akan memunculkan kriteria tertentu dengan jika syaratnya terpenuhi. Contohnya misalkan if sini misalkan data di rank H, di kolom H lebih dari kurang dari sama dengan 10 ya, maka dia akan muncul kata oke atau kurang gitu ya, kurang gitu. Jika tidak, maka
dia akan memunculkan lebih. Misalkan. Oke, kita ganti yang 10 tapi misalkan 5. Oke. Jadi di sini di sel K5 akan memunculkan data kurang atau lebih jika data yang ada di kolom H itu datanya kurang dari sama dengan 5. Jadi jika datanya kurang dari sama dengan 5, dia akan memunculkan kata kurang. Jika lebih dari 5, maka dia akan memunculkan kata lebih. Nah, karena 10 itu lebih dari 5, maka ini munculnya adalah lebih. Nah, kalau misalkan kita tarik fungsinya ke bawah atau kita salin, maka secara otomatis, nah seperti ini, dia akan langsung menghitung, memecahkan formula yang ada. 4 kurang dari 5, maka di sini munculnya kurang. 6 lebih dari 5, munculnya lebih. 3 kurang dari 5, munculnya kurang. Cukup jelas ya. Ini untuk logika dengan dua syarat saja, dengan bukan cuman satu saja, satu pilihan. Kalau enggak, ya tidak. Jadi hanya dua pilihan saja. Gimana kalau lebih? Maka if-nya juga lebih. Tapi BK akan tidak contohkan di sini. Nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, berikutnya ada fungsi teks. Fungsi teks. Di sini berhubungan dengan bagaimana menampilkan sebuah teks. Upper berfungsi untuk membuat sebuah sel menjadi huruf kapital semua. Low berarti menjadi huruf kecil semua. Proper hanya huruf depannya saja yang kapital, yang lainnya kecil. Len berfungsi untuk menghitung cacah data, cacah karakter. Left untuk menghitung, untuk mengambil karakter tertentu dari sisi kiri. Right, kebalikannya left, yaitu mengambil karakter tertentu dari sisi kanan dan mid dari sisi tengah. Kita akan contohkan satu persatu. Jangan lupa diawali dengan sama dengan. Kita akan gunakan upper. Kemudian arahkan pada data yang ingin diubah. Sel yang ingin diubah, misalkan ini lebih. Lebih ini huruf awalnya kapital, tapi yang lainnya kecil ya. Nanti kita akan ubah menjadi kapital semua. Maka seperti ini, akhiri enter, maka menjadi kapital. Begitu juga, ingat tadi apa? Upper kapital. Coba kita salin. Nah, oke. Berikutnya coba kita lanjut ke fungsi lower, yaitu mengubah menjadi huruf semua. Ada fungsi hurufnya besar semua ya. Gimana kalau kita bisa? Jadi yang atas ini diubah menjadi huruf kecil semua. Kita ulangi sama dengan lower. Arahkan pada sel yang dipilih yang diubah, akhiri enter. Oke, cukup mudah. Cara yang sama arahkan ke sini. Jadi nanti kita memperoleh hasil L-nya besar ya. Nah, seperti ini. Kemudian len. Lebih ini hurufnya ada berapa? 5 ya. Oke, 5. Apakah benar nanti akan menghasilkan nilai 5? Betul sekali. Jadi nilainya 5. Jadi karakter yang ada di huruf lebih ini ada 5 karakter. Berikutnya ada left. Left adalah mengambil huruf tertentu dari sisi kiri ya. Sama dengan left
Oke, kita ambil dari kata kurang ini ya. Kurang. Kita ambil berapa karakter? Misalkan 2. Jangan lupa dipisah dengan titik koma. 2. Maka nanti yang muncul adalah U. Kemudian kita gunakan right. Kita ambil di sini. Kita ambil misalnya 1, 2, 3, 4. 4 karakter. Maka hasilnya rang. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2 ku. Di sini ambilnya dari sisi kanan, yang hitungnya dari sisi kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berikutnya ada terakhir yaitu mid. Mid adalah mengambil dari sisi tengah. Mengambil karakter tertentu dari sisi tengah. Oke. Berbeda dengan left dan right, kalau mid itu diawali dari berapa dan diambil berapa karakter. Contoh di sini lebih, ini berarti L itu urutan pertama, E urutan kedua, B urutan ketiga, I urutan keempat, H urutan kelima. Maka misalkan kita awali dari karakter kedua, kita ambil 3 karakter, misalkan seperti ini, maka nanti hasilnya adalah yang kurang. Star number. Kurang tadi. Karakter dari depan urutan kedua, jadi dari huruf E urutan kedua kita ambil 3 karakter saja setelah huruf kedua, maka nanti hasilnya EB. E huruf kedua diambil 3 karakter E, B, I. Gimana kalau kita ambil 4 karakter? Maka hasilnya EB. Ini cukup mudah ya. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan dengan fungsi terakhir yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP di sini berfungsi untuk membaca sebuah tabel. Cara membacanya bagaimana? Dari secara vertikal ataukah horizontal. Kalau datanya itu ke bawah, maka nanti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kalau datanya menyamping, maka kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke. Kalau VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada data sumber ya. Data sumber ini data sumbernya dan tabel pembaca, yaitu tabel sumber dan tabel pembaca. Oke. Di atas ini adalah tabel sumber, yang bawah ini tabel pembaca. Oke, Bu Ika sudah siapkan. Kalian bayangkan ini di supermarket ya, misalkan kita membeli sebuah produk dengan kode tertentu, biasanya dilambangkan pakai barcode, yang garis-garis itu ditekankan pada mesin barcode reader. Oke, misalkan di sini karena datanya ini secara vertikal, maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Ini kita baca di kodenya berapa. Nah, kita arahkan di sini pada lookup value. Kita kunci pada itu kodenya 6. Kemudian berikutnya yaitu kita arahkan ke tabel sumber. Ke tabel sumber di mana dari kode di sini kita gunakan kode ikonik ya, yang tidak ada yang sama ya. Kemudian sampai yang dibutuhkan. Nah, karena data ini tidak boleh berubah, maka harus dikunci. Dikuncinya caranya bagaimana? Yaitu dengan menekan tombol F4. Nah, di sini akan muncul tanda dolar di awal dan
di awal masing-masing kolom dan baris. Kolom A, kolom baris ke-5, kolom C, baris ke-11. Jadi diawali dari kolom A, baris ke-5, dan diakhiri kolom C, baris ke-11. Kemudian indeks, ya, indeks dari tabel. Nomor di sini adalah indeks pertama, cara membacanya. Menu ini adalah indeks kedua dan harga adalah indeks ketiga. Karena kita akan memunculkan nama barang, maka nama barang dia ada pada indeks kedua, maka kita pilih 2. Nama barang yang kodenya 6 itu namanya apa sih? Ibaratnya seperti itu. Nama barang di mana kodenya 6 itu apa sih? Apa kira-kira? Seharusnya nanti munculnya adalah martabak, betul enggak? Oke, kita enter. Oh, betul, martabak. Oke, kita ulangi ya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian arahkan pada sel yang ingin dicari kodenya. Ya, lookup value-nya. Kemudian tabel sumber. Tabel sumber seperti ini. Langsung dikunci. Kenapa harus dikunci? Supaya datanya itu konsisten. Jadi kalau nanti kita salin ke sel yang lain, dia tetap konsisten, tidak berubah. Kalau tidak dikunci, maka dia akan menyesuaikan diri, berubah-ubah sesuai dengan baris yang dia tempati. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Kemudian kita akan mencari nama barang ya. Dia ada pada indeks kedua. Nomor indeks pertama, menu indeks kedua, harga indeks ketiga, ya. Maka kita pilih indeks kedua. Nama barang dua. Maka seharusnya muncul ini datanya 7. Seharusnya munculnya adalah timus. Oke, cukup mudah ya. Nah, sama dengan bagaimana kita mencari harga sebuah produk. Harga di sini dia ada pada urutan indeks ketiga, betul ya. Jadi nomor itu indeks pertama, menu indeks kedua, harga indeks ketiga. Sama, yaitu kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Cari data yang sama antara tabel sumber dengan tabel, ini namanya primary key ya, primary key. Antara tabel sumber dengan tabel pembaca ini apa sih yang sama, yaitu kata kuncinya, yaitu menggunakan nomor. Kemudian arahkan pada tabel sumber, jangan lupa dikunci dengan tombol F4. Karena yang akan kita cari adalah harga, maka harga ada di indeks ketiga. Oke, timus itu harganya berapa sih? Oh, 1000. Betul nggak? Nanti munculnya 1000. Oke, betul. Oke, betul ya. Oke, berikutnya kita tinggal mencari total yang harus dibayarkan. Maka kita bisa menggunakan rumus perkalian seperti kemarin pakai operator aritmatika sama dengan sel yang akan dihitung. Kemudian kalian menggunakan tanda bintang ya. Kemudian sel berikutnya untuk dihitung kembali. Akhiri enter. Hasilnya 2000. Betul. Sama halnya, karena kita sudah menuliskan di sini, kita bisa menyalin rumusnya dengan mengarahkan pada pojok kanan bawah sampai muncul hitam kecil gitu ya. Kemudian tarik ke bawah. Maka secara otomatis dia akan menghitung. Nah, totalnya kita bisa menggunakan rumus sum. Total bayar. Misalkan total yang harus dibayar gitu ya.
sama dengan sum. Total. Nah, total yang harus dibayar adalah 7.200. Oke anak-anak, cukup mudah ya untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada dari fungsi statistik, logika, fungsi teks, dan fungsi lookup. Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa ulang kembali video yang Bu Eka tampilkan kali ini. Bu Eka harapkan tidak ada pertanyaan, kalian cukup jelas. Jadi kalau belum paham, jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali video yang ada. Oke, Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.